Itu kalau kita berbicara tentang Syekh Abu Bakar bin Salim, di antara karamat beliau bahwasanya sebelumnya beliau di sana menuntut ilmu dengan berbagai macam kepada para ulama, dengan para masyayikh, para aulia illah subhanahu wa ta'ala, sehingga karamah yang didapatkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim dari kesungguhan beliau, dari ibadah beliau, ini sering diceritakan bahwasanya karamah Syekh Abu Bakar bin Salim itu yang menyalahi dengan adat bagi beliau biasa. Bagi beliau biasa. Karena yang namanya karamah adalah mukhalafatul adah, yaitu menyalahi daripada kebiasaan. Tapi bagi Syekh Abu Bakar bin Salim itu biasa bagi beliau. Itu hebatnya Syekh Abu Bakar. Dan Syekh Abu Bakar bin Salim pernah suatu hari ada salah satu murid beliau dari Mekah, namanya Syekh Abdurrahim Al-Basri. Syekh Abdurrahim Al-Basri datang ke Inat, dari Mekah datang ke Hadramut. Di Hadramut di mana? Di Inat namanya, nama kampungnya Inat. Makanya tadi ya Maula Inat khatirak ma'ana. Wah. Ini Syekh Sayyid Abdurrahim Al-Basri datang kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, ingin menceritakan problematika kehidupannya. Wah, insyaallah kita datang ke sini dengan berkat Syekh Abu Bakar bin Salim, mudahan kabul hajat juga. Makanya berniat dari rumah datang ke sini, jangan datang ke Majelis As-Sofa, jangan mendatangi ulun lah, tapi datang untuk Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang membantu lain membantu ulun, tapi membantu Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini Syekh Sayyid Abdurrahim Al-Basri, tahu apa ceritanya? Sidin ini adalah mempunyai problematika di dalam rumah tangga. Kenapa? Bini Sidin dan keluarga Sidin, keluarga bini kada ada yang himungnya lawan Sidin. Kada ada yang bahkan bini pun kada cinta dengan Sidin. Bininya pun kada sayang dengan Sidin. Ini siapa yang ada bisi bini kada sayang, ayo datang ke sini insyaallah. Jangan amin. Ini Syekh Abdurrahim Al-Basri datang ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Kenapa jadi datang ke Syekh Abu Bakar bin Salim? Karena dia punya problem. Apa problemnya? Di rumahnya ada permasalahan. Apa permasalahan? Permasalahan besar. Apa? Bininya kada sayang dengan Sidin, keluarganya benci lawan Sidin. Bingung, datang ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian ketika datang ke Syekh Abu Bakar bin Salim, ditanya oleh Syekh Abu Bakar, ada apa datang? Kemudian Syekh Abdurrahim Al-Basri menceritakan tentang perihalnya. Kemudian kata Syekh Abu Bakar bin Salim langsung memandang kepada Syekh Sayyid Abdurrahim Al-Basri, aslahna bainak wa baina zaujatik. Udah, permasalahan itu sudah saya damaikan antara ente orang dengan istrinya. Lalu beliau mengambil secangkir kopi. Cangkir kopi. Kopinya dikeluarkan lewat jendela. Jendelanya ada di sana. Pak Haji Iwan pernah ke sana melihat jendelanya. Jendelanya ada. Tangan beliau dikeluarkan di sana. Syekh Sayyid Abdurrahim Al-Basri melihat tangan dikeluarkan, ada cangkir. Kemudian ketika di sana beliau memasukkan tangannya, kada ada lagi cangkirnya. Tahu kemana Anda? Tahu, Allah alam. Itu kopi dikeluarkan. Kopinya Syekh Abu Bakar bin Salim. Tapi kopi kita kopi, insyaallah kopi tiupan Syekh Abu Bakar bin Salim insyaallah. Makanya berniat minumnya. Dikeluarkan tuh kopi. Ketika beliau meminum, ketika beliau mengeluarkan tangan ke jendela, cangkirnya, gelasnya ada. Ketika beliau kembalikan tangannya, gelasnya sudah tidak ada lagi. Bingung. Tapi yang namanya murid udah diam aja. Udah jasin beli ikam sudah. Dan sampaikan kepada istri ikam bahwasanya akan datang nantinya di rahimnya salah satu janin yang ada di rahim, dan kelak akan menjadi ulama besar Mekah. Maka namailah kalau lahir Umar. Kalau lahir nanti namanya Umar. Subhanallah, mereka syuf. Makanya tadi ulun asa senyum-senyum ada juga mendengar qasidah Syekh Abu Bakar bin Salim. Jersin jangan takutan punya cinta lawan aku. Siapa ada nang musuh aku sini nah berhadapan jersin uji berkata sini saja. Ini kalau kita, oh Allah, la ilaha illallah. Jersin rimahi syajiratun syahiratun. Ikam kalau hendak di sana, kalau berbicara masalah rumuh, yaitu panahku, itu beracun. Suyufun batiratun lil aadi, pedang yang sangat tajam bagi para musuh-musuh. Kalau kada percaya, fajarib nih, ayo coba ya. Insyaallah kita seberataan dapat perlindungan dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Makanya lalu Sayyid Abdurrahim Al-Basri balik ke Mekah. Ketika balik ke Mekah melihat bininya, keluarga bininya menunggu seberataan. Napa Sidin
Final lain. Langsung bininya mengatakan cinta dengan suaminya. Jadi Said Abdul Rahim hadang dulu, ada apa nih terjadi, kenapa? Maka dulu kamu gak ada ketujuh dengan aku, kenapa jadi ketujuh, kenapa jadi cinta, kenapa jadi sayang? Ujarnya, pada hari sekian, jam sekian, menit sekian ada tangan keluar, kemudian di tangan tersebut ada cangkir dan disuruh saya meminum. Saya minum itu cangkir yang isinya kopi. Subhanallah, hati saya yang langsung berubah, yang tadinya benci jadi cinta. Ujar Sidin hadang dulu, mana cangkirnya? Katanya, oh ini cangkir yang dikeluarkan oleh Syekh Bakar bin Salim di jendela beliau. Ada jendelanya masih, Pak Iwan, ada jendelanya masih. Ah, jendelanya masih ada. Subhanallah, di Hadramaut sampai ke Mekah. Dan cangkir Syekh Bakar bin Salim jauh lebih kecil daripada singgasananya Ratu Balkis yang dipindahkan oleh Nabi Sulaiman dari tempat sana ke tempat beliau. Kemudian Said Abdurrahim Al-Basri masih bingung. Hari apa, jam berapa, menit berapa? Dikatakan jam sekian, hari sekian, sudah dihitung. Ternyata waktu itu bertepatan dengan Syekh Bakar bin Salim mengeluarkan di sana, yaitu tangan beliau dengan ada segelas cangkir kopi dikeluarkan di jendela dan hilang. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan itu tidak mustahil bagi Allah, dan itu apabila terjadi di tangan orang-orang soleh maka itu namanya karomah. Tapi kalau di jin, sihir, maka itu namanya adalah sihir, lain karomah.